Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, bantu kami untuk tidak merasa tahu, untuk tidak sombong dan menganggap diri tahu segala-galanya. Bantu kami untuk menjadi lebih rendah hati, menjadi miskin, merasa tidak berdaya dan tidak mampu terhadap apapun, sehingga kami berharap dan mengandalkan Engkau saja. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, orang Nazaret, di mana Yesus tinggal dan hidup bersama mereka. Ternyata orang Nazaret merasa tahu tentang Yesus sebagai anak Maria, dan karena itu menolak Yesus, menolak kritik Yesus. Dan inilah dosa kesombongan, dosa merasa lebih tahu dari yang lain, dosa rumongso iso ning ora iso. Ini yang seringkali menutup hati kita terhadap segala kemungkinan akan rahmat yang Tuhan berikan kepada kita. Dan Yesus mengumpamakan mereka, kesombongan mereka itulah yang membuat mereka tidak mendapat rahmat dari Tuhan. Dan Yesus mengungkit tentang Nabi Elia yang tidak memberikan makanan kepada orang Yahudi yang kelaparan selama 3,5 tahun, tidak ada hujan. Tetapi Elia memberikan kepada janda Sarfat, orang kafir. Bukan kepada orang Yahudi, tapi kepada orang kafir. Pada zaman Elisa, ada begitu banyak orang kusta, tetapi orang Naaman orang orang Aram itu orang Syria, justru disembuhkan. Saudara, kita jangan merasa bahwa kita tahu lebih banyak tentang Yesus. Ya. Kita jangan merasa bahwa kita lebih hebat. Kita jangan merasa bahwa Yesus adalah segala-galanya bagiku, tetapi kita tidak tahu mendalam lagi, dibongkar oleh Yesus kesombongan hati kita. Entah karena kita belajar, entah karena kita banyak kali berdoa, lalu kita menutup diri terhadap segala kemungkinan yang Tuhan berikan kepada kita. Iso neng rumongso iso. Bisa, tapi merasa tahu. Saudaraku terkasih dalam Kristus, dalam bacaan pertama hari ini juga kita bisa melihat bagaimana panglima kerajaan Aram, Naaman, ketika tahu bahwa dia hanya disuruh mandi di sungai Yordan 7 kali dan merasa sombong. Sungai di daerah kami lebih hebat dan bisa sembuh. Tapi untunglah ada seorang pengikutnya yang mengatakan hanya disuruh mandi 7 kali saja, apa susahnya? Seandainya disuruh yang lebih berat pun pasti jenderal akan melakukan itu. Dan dia taat. Dia mendengarkan, meskipun dia jenderal, meskipun dia panglima besar, tetapi dia cukup terbuka terhadap kata-kata baik dari orang yang mendampinginya. Dan sembuh. Dan inilah saudaraku terkasih, kemampuan kita untuk mendengarkan, kemampuan kita untuk tidak sombong, kerendahan hati, itu membuat kita mampu mendengarkan segala yang mungkin terjadi di sekitar kita. Semoga di masa Prapaskah ini, hati kita terbuka dan membuka diri terhadap segala kemungkinan yang Tuhan berikan, terhadap segala suara-suara baik yang Tuhan berikan.
Meskipun Naaman seorang yang besar, tetapi dia mau mendengarkan saran dari orang kecil, dari para pengikutnya. Demikian juga orang yang menyarankan supaya Naaman panglima itu pergi ke Israel adalah tawanan dari orang Israel, orang Yahudi yang bekerja di kerajaan Aram, supaya dia disembuhkan. Sekali lagi keterbukaan dengan berbagai macam, terutama dari orang kecil, orang sederhana, membuat kita mendapatkan rahmat berlimpah. Juga dalam masa prapaskah ini, juga dalam masa yang tidak mudah ini. Semoga Anda dan saya bersedia mendengarkan dengan penuh iman, penuh kasih, penuh kesederhanaan, dan tidak merasa lebih tahu daripada yang lain. Merasa lebih hebat daripada yang lain. Juga dalam relasi kita dengan Tuhan. Seringkali kita sebagai imam, seringkali kita sebagai biarawan merasa lebih tahu daripada orang awam biasa. Dan itu menghambat kita untuk tumbuh berkembang dalam iman, dalam harapan, dalam kasih. Semoga Anda dan saya semakin terbuka dan membuka diri terhadap segala kemungkinan yang mungkin dapat kita dengarkan dari banyak orang. Menjadi rendah hati, mendengarkan orang lain yang sekecil apapun. Dan kita merasa Tuhan lebih daripada segala-galanya. Jangan merasa bahwa saya sebagai imam tahu segala-galanya tentang Tuhan. Juga tidak. Kesombongan itu seringkali menyelinap dengan cara-cara yang nampaknya indah, tetapi seringkali justru membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Rahmat Tuhan mengalir ketika hati kita miskin, tidak mengandalkan diri sendiri, tidak mengandalkan orang lain, tidak mengandalkan pikiran kita sendiri. Tuhan memberkati Anda dan kita semua supaya bersandar hanya kepada Yesus. Seperti Yosef yang mendengarkan suara Tuhan. Meski ia tahu bukanlah yang gampang. Dengan penuh kerendahan hati, Yosef mendengarkan suara Tuhan untuk mengambil Maria sebagai istrinya dan taat kepada kehendak Allah. Tuhan memberkati kita semua dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.